Inilah tanaman kacang panjang yang juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Di samping dimanfaatkan untuk sayuran, jadi misalnya ada daun yang terlalu subur, itu bisa diambil yang tua-tua dengan tujuan satu, untuk memperbanyakkan hasil buah produksinya atau sayurannya. Jika terlalu subur juga kurang bagus, daunnya terlalu lebat nanti buahnya kurang, daripada dibuang-buang percuma, nanti bisa dikumpulkan untuk menjadi sumber bahan baku pembuatan kompos atau pupuk organik cair. Nah, misalnya ini yang daun seperti ini yang tua-tua bisa diambil, nanti bisa dimanfaatkan. Insya Allah juga buahnya nanti akan lebat. Bunganya biasanya berbentuk kupu-kupu. Ini calon ini bunga, buahnya masih kecil. Nanti yang tua-tua begini di bawah bisa diambil, dipotong, kumpulin sebagai bahan baku untuk menunjang unsur N tinggi, jadi nanti hasilnya lebih bagus. Cuma kadang-kadang petani atau rekan-rekan semuanya kurang begitu peduli, padahal kalau dimanfaatkan banyak sekali. Kalau semakan misalnya di pinggiran hutan, di pinggiran pematang sawah, ini kan banyak rumput-rumputan. Di samping seperti ini daun singkong, macam-macam banyak, jadi jangan khawatir. Ini kan pinggiran bisa dimanfaatkan seperti ini, nanti bisa dijadikan untuk kompos. Nggak usah dibawa ke rumah, mungkin di sini dikasih peneduh atau cara yang praktis seperti apa, masing-masing punya tersendiri daerah sini. Jadi dalam pengangkutan juga tidak begitu repot karena sudah ada di tempat, juga di sawahnya masing-masing. Ini kreatif. Nah, satu, untuk menjaga kelestarian. Dua, dengan sistem pengolahan tanah juga termasuk di dunia dalam ilmu konservasi, itu cara mekanis untuk meningkatkan kesuburan tanah daripada tanah nganggur tanpa dimanfaatkan. Ini kalau dimanfaatkan seperti ini, hasilnya juga ada, tanahnya menjadi subur. Karena tanah diolah tanpa ada sirkulasi udara, pasti tanahnya akan tandus. Untuk itu mari kita pergunaan sebaik-baiknya untuk intensifikasi tanaman pangan. Mungkin ini kayak bisa ditanam jagung, sayuran, apa saja bisa. Itu untuk menunjang swasembada pangan dalam bidang intensifikasi lahan. Karena di Pulau Jawa khususnya tidak mungkin adanya ekstensifikasi pertanian, karena tidak mungkin akan membuat lahan baru. Bahkan justru kalau saya lihat tuh biasa di sebelah sana itu berdiri bangunan-bangunan pabrik. Kalau zaman dulu padahal ini sawah-sawah yang hitungannya produktif.
Tapi karena satu mungkin banyak faktor yang terjadi, petani sudah males nggarap sawah, lebih baik dijual dengan investor yang harga tinggi. Tuh contohnya kan, dari Jawa dapat duit banyak kan, tapi tidak memikirkan swasembada pangan. Itu salah satunya. Saya juga tidak menyalahkan 100%, karena kemudahan demi kemudahan. Kalau zaman dulu masih bisa masih diseleksi tempat mana yang sekiranya mau dibuat pabrik. Kalau sekarang wah enggak peduli. Itu contoh orde sekarang ini. Ya saya pasti untuk di bidang swasembada pangan saya tidak setuju. Tapi ternyata kalau dilihat dari untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah kami, saya setuju. Karena apa? Itu nanti bisa menyedot tenaga kerja. Tapi sayangnya biasanya karena skill tidak punya, walaupun di sini banyak tenaga kerja, tak bisa masuk karena sekarang harus pakai ijazah ini itu. Ada misalnya kalau zaman dulu paket, kejar paket, tapi skillnya punya ndak, kan seperti itu. Untuk itu kita sebagai yang masih menekuni di dunia pertanian, ayo bareng-bareng saling menjaga lingkungan, ramah lingkungan, dengan skala apapun modelnya. Kita berusaha menjaga ketahanan pangan, khususnya di daerah sendiri. Ya mungkin oke, impor silahkan, impor bisa, tapi saya lebih senang mengkonsumsi produk dalam negeri. Ini juga termasuk tanaman pangan singkong. Jadi nanti kalau misalnya tidak punya kambing, tidak bisa dimanfaatkan untuk makan ternak, bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik baik padat maupun cair. Mungkin begitu himbauan dari saya pribadi untuk kadang-kadang tani yang sempat melihat channel kami Among Tani Pantura. Mudah-mudahan sebagai aspirasi atau sebagai sarana penunjang dalam memanfaatkan lahan-lahan tidur. Terima kasih, sampai ketemu lagi.